حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukru lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba', para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat khusyuk di dalam salat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita melaksanakan salat, belum mampu menghadirkan ketenangan di dalam jiwa kita, maka salah satu persoalannya adalah salat yang kita laksanakan belum kita tunaikan dengan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa ta'ala berkata, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat, karena isim domir di situ kata ahli tafsir kembali kepada salat, karena sesungguhnya ibadah salat itu lakabiratun, amat terasa sulit untuk dilakukan, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk dalam mengerjakannya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang kita bacakan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika salat yang kita laksanakan belum khusyuk, ketika ibadah salat yang kita tunaikan belum mampu menghadirkan ketenangan, ketika ibadah salat yang kita laksanakan itu terasa berat kita untuk menunaikannya, maka satu indikasi yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita bahwa salat yang kita laksanakan itu belum ditunaikan dengan khusyuk. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah salat di dalam Al-Qur'anul Karim yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita diwajibkan secara fikih untuk menunaikannya, akan tetapi ada tujuan, ada hikmah yang mesti harus kita capai, yang mesti harus diraih oleh seseorang yang menunaikan perintah salat. Apa itu? Di antaranya salat menghadirkan ketenangan, salat mampu menghadirkan kenyamanan di dalam hati kita di saat kita menunaikan ibadah salat. Nah, lalu bagaimana caranya? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka isyarat Quran yang pertama untuk kita khusyuk di dalam menunaikan salat itu, yang pertama kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang mempersiapkan diri bahwa mereka dalam solat itu mulaqu rabbihim, bertemu dengan Rabb mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita lihat
Apa saja isyarat-isyarat Quran yang memberikan pelajaran kepada kita untuk khusyuk itu, apa yang mesti harus kita persiapkan? Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, dalil bagi kita untuk menunaikan perintah berwudu sebelum salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak menunaikan salat, jika engkau hendak menegakkan salat, maka kata Allah, falsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai kedua siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah sebahagian kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki sampai mata kaki. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk menyempurnakan wudhu sebelum kita menunaikan salat. Ketika salat yang ditunaikan belum mampu menghadirkan ketenangan, ketika salat yang kita tunaikan belum mampu menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita, bisa jadi pemirsa, wudhu yang kita lakukan belum sempurna. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang disuruh oleh Nabi SAW mengulang ibadah solatnya sampai 3 kali. Irji' fa innaka lam tusalli, kamu ulangi solatmu karena engkau sesungguhnya belum solat, kata Nabi SAW. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai ke yang 4 kalinya sahabat ini setelah disuruh oleh Nabi mengulang ibadah solatnya, baru dia berfikir apa yang menjadi salah ketika Nabi SAW menyuruhku kembali untuk mengulangi solat. Maka ketika itu dia mulai berfikir, oh ternyata wudunya tidak sempurna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam hal ini untuk kita khusyuk di dalam solat, persiapan yang pertama kata Allah, sempurnakan wudu. Bisa jadi wudhu kita selama ini adalah asal-asalan saja. Karena Allah tegaskan di sini ada 4 hal yang mesti harus kita sempurnakan khususnya di dalam kita melakukan wudhu. Yang pertama, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Wajah menurut pandangan para ulama yang disebut dengan wajah, mulai dari tempat tumbuh rambut paling atas, kemudian anak telinga samping kiri kanan, sampai ke dagu disebut dengan wajah. Mesti harus sempurna basuhannya. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, 2 tangan sampai ke siku. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, basuhan tangan mesti harus sempurna, dan tata caranya seperti ini. Ya, dari ujung jari sampai ke siku. Karena kata para ulama, khusus dalam hal tangan ini, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan menggunakan ya huruf ila yang menunjukkan adalah harfu ghayah, menunjukkan ya tempat batas di mana dari sampai ya sampai ke siku, sehingga perintah untuk membasuh tangan itu dari ujung jari sampai ke siku. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya untuk menyapu sebahagian kepala, yang menurut para ulama adalah bidisi itu bermakna adalah batasan, ya asalkan sebahagian kepala saja sudah cukup. Atau pendapat sebahagian kalangan para ulama yang mengatakan bahwa makna bi di situ adalah seluruh kepala, sehingga basuhan kepala itu adalah seluruhnya. Dan yang keempat yang mesti harus kita sempurnakan adalah membasuh kedua kaki sampai matahari kaki. Nah, keempat-empat ini jamaah
wajib kita sempurnakan basuhannya sebelum kita menunaikan ibadah salat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hal yang kedua, persiapan kita, isyarat Quran menunjukkan untuk kita khusyuk di dalam salat itu, yang ninya adalah Quran surat yang ke-7 Asy-Syu'ara ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, pakailah oleh kalian, kata Allah, pakaian yang indah di setiap memenuhi panggilan masjid. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita yang kedua untuk khusyuk itu isyarat Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan agar setiap kita hendak menghadiri panggilan masjid. Panggilan masjid di sini dipahami oleh para ulama yang lazimnya adalah panggilan untuk menunaikan ibadah salat. Maka untuk mencapai khusyuk di dalam solat itu, kata para ulama, ya pakailah, kata Allah Subhanahu wa taala, pakailah pakaian yang indah-indah. Kemudian yang terakhir, dalam Al-Baqarah ayat 46 itu Allah tutup dengan wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya mereka bakalan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kata para ulama, untuk mendapatkan khusyuk di dalam salat itu, maka hadirkan di dalam hati kita bahwa salat yang hendak kita tunaikan itu bagaikan salat yang terakhir yang dapat kita lakukan dalam kehidupan. Seakan-akan setelah kita menunaikan salat itu, Allah Subhanahu wa taala bakalan panggil kita, bahwa diri kita akan kembali kepadanya, tidak mampu kita lagi untuk menunaikan salat, maka insya Allah rasa khusyuk akan hadir dalam setiap salat yang kita tunaikan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan di setiap salat-salat yang kita tunaikan, kita mampu menghadirkan kekhusyukan, dan agar senantiasa dalam kehidupan kita Allah menghadirkan nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalam salat. Hadani Allah iyana wa iyyakum ajma'in ila siratim mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.